itu ibarat pohon besar yang ada pada suatu hutan yang gak akan bisa hidup sendiri tanpa akar, tanah, air, dan hewan di sekitarnya. Nah, itulah konsep dasar dari ekologi pemerintahan yang merupakan hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk pada lingkungan sosial. Nah, pada aspek sosial saat ini, fokus utamanya itu berada pada interaksi pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan budaya, pemerintah dengan demografi, dan pemerintah dengan kelompok sosial yang dapat menghidupkan suatu kebijakan atau bahkan menimbulkan masalah pada suatu kebijakan. Di Indonesia banyak banget pembangunan yang kelihatannya bagus buat ekonomi tapi nggak buat lingkungan dan harmonisasi sosial, seperti pembangunan infrastruktur dan juga proyek tambang, yang akhirnya buat masyarakat jadi berkonflik, kemiskinan, dan juga migrasi paksa. Hal ini menyebabkan pemimpin tuh gagal menjadi pemimpin alam yang adil. Kenapa sih pemimpin alam itu merupakan aspek yang penting? Karena sebagai calon birokrat, kita harus paham bahwa pemimpin gak cuma soal aturan, tapi juga soal kesejahteraan orang banyak. Dan video ini bakal ngurain dari teori sampai solusi biar kita bisa bikin kebijakan yang lebih manusiawi. Oke, sebelum deep dive ke kasus, yuk kita bahas teori dasarnya dulu. Ekologi pemerintahan pertama kali dikembangkan dari pemikiran ekologi umum ala Aldo Leopold, tapi diadaptasi ke dunia politik oleh para ahli seperti Arthur Kenny dalam bukunya. Intinya, pemerintahan itu merupakan sistem yang terbuka dan saling mengaruhi satu sama lain, baik di lingkungan internal seperti birokrasi maupun eksternal seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Kasus subtopik sosial, lingkungan sosial ini termasuk norma budaya yang membentuk visi misi pemerintah, demografi penduduk yang tentuin prioritas program, dan kelompok sosial seperti LSM ataupun komunitas adat yang dorong partisipasi. Lebih lanjut, teori ekologi sosial pemerintahan bilang bahwasanya kebijakan publik harus merambat ke jejaring masyarakat, seperti akar pohon yang menyebar di tanah. Kalau enggak, bakal ada ketidakseimbangan antara pemerintah yang kuat tetapi masyarakatnya lemah. Paradigma ini mirip teori sistem Louis von Bertalanffy, yang dimana pemerintah diadaptasi sama perubahan sosial yang buat mereka bertahan. Di Indonesia, ini relevan banget karena kita punya keragaman etnis dan adat yang harus diakomodasi. Jadi teori ini ngajarin bahwasanya kita seperti good governance yang harus memiliki ekologis berkelanjutan dan adil buat semua lapisan yang ada di manusia. Halo semuanya, kita masuk ke pembahasan. Nah, sekarang masuk inti penyebab masalah dan contoh kasus nyatanya. Penyebab utamanya, kebijakan pemerintah yang terlalu fokus ke target ekonomi atau lingkungan fisik, tapi melupain dampak sosial, teman-teman. Misalnya, saat pemerintah dorong industrialisasi cepat, warga lokal sering jadi korban, lahan mereka dirampas, budaya terganggu, dan konflik pun muncul karena nggak ada dialog. Kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh pertama, kasus pertambangan nikel di Halmahera Tengah, yaitu tempatnya di Maluku Utara. Bayangin teman-teman, 4 desa terdampak berat, warga petani dan nelayan kehilangan lahan pertanian, dan pantai pun gara-gara tambang raksasa. Akibatnya, konflik tenurial meledak, penyakit seperti ispa dan diare naik drastis karena polusi air dan udara. Plus, banyak yang ganti profesi jadi buruh kasar dengan upah minim. Ini klasik banget sih teman-teman. Karena apa? Karena pemerintah provinsi dan pusat ngeluarin izin tambang buat ekspor, tapi nggak antisipasi dampak sosial seperti kemiskinan struktural dan hilangnya identitas adat. Kita masuk ke contoh kedua, yakni pembangunan jalan tol di Yogyakarta. Proyek ini katanya buat kemajuan, tapi survei di lapangan nunjukin 22% warga kehilangan pekerjaan dan 44% teman-teman lahan sawah hilang. Dan pendapatan petani pun menurun tajam. Masyarakat terdampak. Protes
protes karena ganti rugi nggak adil, budaya agraris terganggu, dan migrasi pun ke kota naik. Ini bukti teman-teman gimana kebijakan lingkungan tanpa perspektif sosial bikin ekologi pemerintah kacau. Pemerintah dianggap musuh, bukan pelindung. Program Food Estate di Merauke, Papua. Teman-teman tahu nggak, program ini sebenarnya dibuat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali masyarakat adat merasa dirugikan karena lahan dan hutan mereka mulai berkurang. Akibatnya muncul konflik dan kekhawatiran hilangnya budaya lokal. Dari beberapa kasus tadi bisa kita lihat kalau misalnya pemerintah kadang terlalu fokus pada pembangunan ekonomi, tapi kurang memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Akibatnya muncul seperti konflik, hilangnya mata pencarian, ketimpangan sosial, sampai turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal dalam konsep ekologi pemerintahan, pemerintah dan masyarakat itu saling berkaitan. Kalau masyarakat merasa dirugikan, maka hubungan antara pemerintah dan rakyat juga jadi tidak sehat, teman-teman. Karena itu, pemerintah perlu lebih melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, seperti mendengarkan aspirasi warga, menjaga hak masyarakat adat, dan memastikan pembangunan tetap memperhatikan dampak sosial serta lingkungan. Hubungan ekologi pemerintahan dengan aspek sosial merupakan hal yang krusial dan penting untuk dijaga, karena tugas pemerintah bukan hanya untuk membangun ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mementingkan kesejahteraan rakyat. Maka pembangunan dapat dirasakan dengan adil, seimbang, dan bermanfaat bagi semua kalangan.